Dalam 30 menit ke depan, suara saya akan menemani Anda dalam perenungan, meditasi, mindfulness, dan saat teduh Anda. Menemani pagi Anda sebelum memulai hari atau refleksi tentang rasa syukur atas apa yang sudah Anda lalui hari ini. Sebelum Anda menutup mata di malam hari, kita akan banyak membahas tentang kehidupan, kegelisahan, pencapaian, dan rasa syukur yang biasa kita lalui sehari-hari. Ambil posisi yang nyaman, pejamkan kedua mata, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan, sadari dan rasakan setiap aliran udara yang keluar dan masuk melalui hidung Anda. Pusatkan pikiran pada apa yang akan kita bicarakan. Sekarang, mari kita mulai. Bayangkan Anda di sini, duduk di tepi danau ini, di penghujung senja. Udara terasa sejuk, membelai kulit yang lelah oleh teriknya hari. Permukaan air yang seperti cermin hanya bergetar halus oleh sentuhan angin. Di kejauhan, pepohonan berdiri tegak, tak peduli dengan hiruk-pikuk yang terjadi di balik bukit. Di sini, waktu terasa melambat, dan dalam keheningan yang hampir sempurna ini, suara-suara di dalam kepala kita justru kerap kali menjadi paling nyaring. Suara yang bertanya-tanya, apa kata mereka tentang presentasiku tadi? Suara yang menggerutu, mengapa aku tidak sebaik dia? Mengapa pencapaianku tak kunjung secepat miliknya? Suara yang cemas, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika pilihanku ini salah? Seolah-olah ada sebuah panggung sandiwara yang terus berputar di dalam benak kita. Dan kita adalah sutradara, penulis naskah, sekaligus pemain utamanya, sibuk mengatur setiap dialog, khawatir dengan setiap review dari penonton, dan takut sekali dengan cacian atau bahkan tepuk tangan yang tidak cukup gemuruh. Kita membawa serta panggung sandiwara ini kemanapun kita pergi, ke meja kerja, di balik layar laptop yang penuh notifikasi, ke ruang kuliah, di tengah-tengah tumpukan buku dan deadline, ke dalam percakapan dengan keluarga, di sela-sela perbandingan yang tak terucap, ke media sosial, di lautan pameran dan kurasi kehidupan. Kita begitu sibuk mengurusi hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga untuk peduli. Bukan peduli yang penuh kasih, tapi peduli yang penuh beban. Peduli pada opini orang, pada hasil yang belum pasti, pada kegagalan yang mungkin saja tak pernah terjadi. Lalu, kita heran mengapa kita merasa begitu lelah, padahal belum banyak yang kita lakukan. Kita heran mengapa kreativitas itu mandek, padahal kita sudah memaksanya. Kita heran mengapa hasil yang kita damba-dambakan justru semakin menjauh, padahal kita sudah mengejarnya dengan napas tersengal. Hari ini, kita akan membicarakan sebuah paradoks yang mungkin terdengar aneh di telinga dunia, yang mendewakan kontrol dan kecemasan. Sebuah paradoks yang tenang seperti danau ini. Judulnya, berhenti peduli, maka hasil akan datang. Dan ini bukan tentang menjadi apatis atau menyerah. Ini tentang sebuah kebijaksanaan kuno yang akan membebaskan kita dari panggung sandiwara di kepala kita sendiri. Mari kita bongkar dulu kesalahpahaman terbesar tentang judul ini. Berhenti peduli sama sekali bukan berarti menjadi masa bodoh, acuh tak acuh, atau berhenti berusaha. Itu adalah bentuk pelarian. Yang kita bicarakan di sini adalah sebuah keterlibatan yang lebih dalam, sebuah kepedulian yang lebih cerdas. Berhenti peduli di sini artinya adalah berhenti mengaitkan harga diri dan kedamaian batin kita pada hal-hal yang berada di luar kendali mutlak kita. Apa saja yang di luar kendali kita? Pendapat dan pikiran orang lain tentang kita. Kita bisa menjadi orang paling baik dan paling kompeten sekalipun, tetap akan ada yang tidak menyukai kita. Itu adalah hukum alam. Hasil akhir dari sebuah usaha.
Kita bisa belajar mati-matian, tapi kita tidak bisa memaksa diri untuk lulus dengan prestasi memuaskan. Itu ada di tangan dosen, penguji, dan sistem. Masa depan kita bisa merencanakan dengan sangat detail, tapi sebuah pandemi, perubahan kebijakan, atau kecelakaan bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Perilaku dan kata-kata orang lain, kita tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut dan tindakan orang lain. Kita hanya bisa mengontrol respons kita. Nah, sekarang bayangkan energi mental yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal di atas. Itu seperti mencoba mengatur ombak laut dengan seember air. Melelahkan dan sama sekali tidak efektif. Berhenti peduli adalah keputusan untuk menarik kembali energi kita dari lautan ketidakpastian di luar dan memusatkannya pada satu pulau kecil yang kita kuasai sepenuhnya, diri kita sendiri di momen ini. Dan inilah persisnya inti dari filosofi yang akan kita jelajahi. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan berdiri di atas sebuah pilar yang sangat sederhana namun revolusioner. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Dalam kendali kita adalah opini, motivasi, keinginan, dan kebencian kita. Singkatnya, apapun yang merupakan perbuatan kita sendiri. Hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita adalah tubuh, harta benda, reputasi, jabatan. Singkatnya, apapun yang bukan merupakan perbuatan kita sendiri. Segala sesuatu di dunia ini dapat dibagi dua dengan pisau yang tajam ini, yaitu hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kebanyakan penderitaan, kecemasan, dan kebuntuan kita muncul karena kita terus-menerus mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan mengabaikan yang seharusnya kita kendalikan. Mari kita lihat contoh konkretnya. Apakah proyekmu akan disetujui bos? Apakah rekan kerjamu menyukaimu? Apakah perusahaan akan memberi bonus tahun ini? Ini di luar kendalimu. Seberapa gigih usahamu, seberapa detail persiapanmu, seberapa jujur dan profesional integritas kerjamu, bagaimana caramu merespons kritik. Ini di dalam kendalimu. Soal apa yang akan keluar di ujian, nilai yang diberikan dosen, persaingan dengan teman sekelas, hal ini di luar kendalimu. Konsistensimu belajar, pemahamanmu akan materi, caramu mengatur waktu, usahamu untuk bertanya ketika tidak paham. Hal ini ada di dalam kendalimu. Perasaan orang lain terhadapmu, kesetiaan mereka, kata-kata mereka, ini juga di luar kendalimu. Bagaimana kamu memperlakukan mereka, kejujuranmu, komitmenmu, cara kamu berkomunikasi, ini ada di dalam kendalimu. Berhenti peduli dalam konteks kebijaksanaan adalah latihan disiplin untuk melepaskan hal-hal di kolom luar kendali dan fokus sepenuhnya pada hal-hal di kolom dalam kendalimu. Ini bukanlah kepasifan, justru ini adalah aksi yang paling menakjubkan, karena dengan berfokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, kita menjadi efisien secara mental. Energi kita tidak bocor ke hal-hal yang sia-sia. Kita seperti panah yang meluncur lurus ke sasaran tanpa terpengaruh angin yang berhembus di sekitarnya. Sebuah rintangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Sebuah halangan menjadi keuntungan. Sebuah rintangan menjadi kemajuan. Kebijaksanaan adalah mentalitas untuk tidak hanya menerima, tetapi sepenuhnya menerima dan mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang kita anggap baik maupun buruk. Ketika kita benar-benar menginternalisasi dikotomi kendali, kita menyadari bahwa karena kita tidak mengendalikan hasilnya, maka hasil apapun yang muncul adalah takdir bagi kita. Dan alih-alih berkeluh kesah atau menyesalinya, kita memilih untuk mencintainya. Kita melihatnya sebagai bahan baku, sebagai guru, sebagai bagian dari jalur unik kita. Proyek kamu ditolak,
Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki desain yang lebih baik, atau mungkin ini adalah petunjuk bahwa jalur karirmu perlu diubah. Cintai proses belajarnya. Hubungan kamu putus. Rasa sakit ini adalah pahat yang sedang mengukir karaktermu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Cintai pelajaran yang dibawanya. Kamu gagal dalam ujian. Kegagalan ini menunjukkan celah dalam pemahamanmu yang perlu ditambal. Ia adalah umpan balik, bukan voni akhir. Kita berhenti peduli pada apakah suatu hasil sesuai dengan harapan kita atau tidak. Kita mulai peduli pada bagaimana kita merespons dan memaknai hasil tersebut. Kita beralih dari menjadi korban keadaan menjadi arsitek makna. Lalu, bagaimana dengan kecemasan? Bukankah wajar untuk cemas akan hal-hal buruk? Orang bijak punya jawabannya, yaitu pemikiran pendahuluan atas kejahatan bencana. Ini adalah latihan mental untuk membayangkan dengan tenang dan rinci hal-hal terburuk apa yang mungkin terjadi. Ini bukan pesimisme, tapi antisipasi yang bijak. Sebelum presentasi, bayangkan saja. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Aku mungkin gagal menjawab pertanyaan. Aku mungkin dikritik pedas. Proyekku mungkin ditolak. Lalu, tanyakan pada diri sendiri. Lalu, apakah aku akan mati? Tidak. Bisakah aku bertahan? Tentu. Apakah ada pelajaran yang bisa kuambil? Selalu ada. Dengan melakukan ini, dua hal ajaib terjadi. Ketakutan kita kehilangan kekuatannya. Ketika kita berani membayangkannya, kita menyadari bahwa kita cukup tangguh untuk menghadapinya. Kita menjadi lebih siap secara mental. Jika hal terburuk itu benar-benar terjadi, kita tidak kaget dan kolaps. Kita sudah punya skenario cadangan di pikiran. Ini adalah bentuk lain dari berhenti peduli. Kita berhenti takut pada kemungkinan terburuk dan justru menjadikannya sekutu untuk membangun ketahanan diri. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita di tepi danau ini. Berhenti peduli, maka hasil akan datang. Bukanlah mantra ajaib untuk mendapatkan segalanya dengan mudah. Ia adalah sebuah prinsip kebijaksanaan yang dalam. Berhenti peduli berarti berhenti membuang-buang energi mental dan emosional pada hal-hal di luar kendali kita, seperti pendapat orang, hasil akhir, dan masa depan. Maka, hasil akan datang adalah konsekuensi alami ketika kita berfokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, usaha, integritas, niat, dan respons kita. Maka kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Hasilnya, apapun bentuknya, akan datang dengan sendirinya. Dan dengan semangat kebijaksanaan, kita akan siap menerima, mencintai, dan belajar darinya. Kita beralih dari menjadi aktor yang gugup di panggung, khawatir dengan tepuk tangan, menjadi sutradara yang tenang dari nasib kita sendiri. Kita meletakkan pedang kita. Kita berhenti berperang dengan angin dan ombak. Sebaliknya, kita belajar untuk mendayung perahu kita dengan keterampilan tertinggi yang kita miliki dan membiarkan angin mengisi layar kita ke arah manapun takdir membawanya. Hasil terbesar yang akan kamu dapatkan bukanlah promosi, nilai A, atau pengakuan. Hasil terbesarnya adalah kebebasan internal, sebuah kedamaian yang tidak bisa diusik oleh dunia luar. Sebuah kepercayaan diri yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu memiliki sumber daya di dalam dirimu untuk meresponsnya dengan kebijaksanaan dan karakter. Danau ini akan terus tenang, terlepas dari badai yang mungkin melanda bukit di seberangnya. Begitu pula dengan dirimu. Jadi, ketika kamu merasa terjebak, cemas, dan hasil yang kau kejar tak kunjung datang, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Apa yang ada dalam kendaliku saat ini? Lalu, tarik napas dan lakukan itu. Lepaskan sisanya. Percayalah,
hasilnya akan mengikuti. Ingatlah, kekuatanmu yang sejati bukan terletak pada kemampuanmu mengontrol segalanya, tetapi pada kemampuanmu untuk tetap tenang dan fokus di tengah segala hal yang tidak bisa kamu kontrol. Di sini, waktu terasa melambat. Dan dalam keheningan yang hampir sempurna ini, suara-suara di dalam kepala kita justru kerap kali menjadi paling nyaring. Seolah-olah ada sebuah panggung sandiwara yang terus berputar di dalam benak kita. Dan kita adalah sutradara, penulis naskah, sekaligus pemain utamanya, sibuk mengatur setiap dialog, khawatir dengan setiap review dari penonton, dan takut sekali dengan cacian atau bahkan tepuk tangan yang tidak cukup gemuruh. Kita membawa serta panggung sandiwara ini kemanapun kita pergi. Ke meja kerja, di balik layar laptop yang penuh notifikasi, ke ruang kuliah di tengah-tengah tumpukan buku dan deadline, ke dalam percakapan dengan keluarga di sela-sela perbandingan yang tak terucap, ke media sosial di lautan pameran dan kurasi kehidupan. Kita begitu sibuk mengurusi hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga untuk peduli. Bukan peduli yang penuh kasih, tapi peduli yang penuh beban. Peduli pada opini orang, pada hasil yang belum pasti, pada kegagalan yang mungkin saja tak pernah terjadi. Lalu, kita heran mengapa kita merasa begitu lelah, padahal belum banyak yang kita lakukan. Kita heran mengapa kreativitas itu mandek, padahal kita sudah memaksanya. Kita heran mengapa hasil yang kita damba-dambakan justru semakin menjauh, padahal kita sudah mengejarnya dengan napas tersengal. Hari ini, kita akan membicarakan sebuah paradoks yang mungkin terdengar aneh di telinga dunia yang mendewakan kontrol dan kecemasan. Sebuah paradoks yang tenang seperti danau ini. Judulnya, berhenti peduli, maka hasil akan datang. Dan ini bukan tentang menjadi apatis atau menyerah. Ini tentang sebuah kebijaksanaan kuno yang akan membebaskan kita dari panggung sandiwara di kepala kita sendiri. Pertama, mari kita bongkar dulu kesalahpahaman terbesar tentang judul ini. Berhenti peduli. Sama sekali bukan berarti menjadi masa bodoh, acuh tak acuh, atau berhenti berusaha. Itu adalah bentuk pelarian. Yang kita bicarakan di sini adalah sebuah keterlibatan yang lebih dalam, sebuah kepedulian yang lebih cerdas. Berhenti peduli di sini artinya adalah berhenti melekat dan mengidentifikasi diri pada hasil, opini, dan hal-hal di luar diri kita. Ini adalah inti dari ajaran kebijaksanaan tentang kemelekatan dan penderitaan. Orang bijak berkata, sumber penderitaan bukanlah hal-hal eksternal itu sendiri, melainkan kemelekatan kita terhadapnya. Kita mengikat kebahagiaan kita pada sesuatu yang pada hakikatnya tidak pasti dan selalu berubah. Apa saja yang sering kita jadikan sandaran yang keliru. Unak, pendapat dan validasi dari orang lain. Kita mencari diri kita dalam cermin yang dipegang orang lain, sehingga gambar kita selalu retak. Gagasan tentang kesuksesan dan kegagalan. Kita menyematkan label, aku adalah orang sukses, atau aku adalah orang gagal pada peristiwa yang sebenarnya hanya sementara. Hasil spesifik dari usaha kita. Kita begitu terpaku pada buah dari pohon hingga lupa merawat akar, batang, dan dahannya. Bayangkan energi mental yang kita habiskan untuk terus melekat pada hal-hal di atas. Itu seperti memegang erat-erat sebatang besi panas. Siapa yang sebenarnya terbakar? Bukan besinya, tapi tangan kita sendiri. Berhenti peduli adalah keputusan untuk melepaskan genggaman pada besi panas itu. Ini bukan berarti kita tidak lagi memegang apapun, melainkan kita memegangnya dengan tangan yang terbuka, tanpa mencengkeram. Dan inilah persisnya inti dari jalan
yang diajarkan orang bijaksana, jalan tengah. Bukan dengan mengejar hasil dengan nafsu, bukan juga dengan menghindari usaha sama sekali, tetapi dengan melakukan kewajiban kita sepenuh hati tanpa terikat pada buahnya. Sekarang mungkin timbul pertanyaan, jika tidak peduli pada hasil, lalu untuk apa kita berusaha? Inilah di mana kita memahami hukum karma dengan lebih dalam. Karma bukanlah tentang takdir yang sudah ditentukan. Karma adalah hukum sebab akibat yang sangat adil. Tindakan kita adalah sebab dan hasilnya adalah konsekuensi alami. Fokus kita harusnya ada pada sebab, pada kualitas tindakan kita, bukan pada akibat yang seringkali berada di luar kendali penuh kita. Bayangkan seorang petani. Apa yang dalam kendalinya? Memilih bibit unggul, mengolah tanah dengan baik, menyirami dan memupuk tanaman, membasmi hama. Apa yang di luar kendalinya? Cuaca, gempa bumi, harga pasar. Petani yang bijak tidak akan duduk termenung setiap hari mengkhawatirkan apakah nanti akan hujan atau tidak. Itu di luar kendalinya. Yang dia lakukan adalah fokus pada tindakan yang benar, merawat tanamannya dengan penuh perhatian dan keterampilan terbaiknya. Dia berhenti peduli pada hal-hal di luar itu karena kekhawatirannya tidak akan mengubah cuaca. Dalam hidup kita, fokuslah pada kualitas kerja Anda, ketelitian, kreativitas, integritas, kolaborasi. Itu adalah sebab. Hasilnya, promosi, pengakuan adalah akibat yang akan mengikuti dengan sendirinya seperti tanaman yang tumbuh dari bibit yang baik. Fokuslah pada proses memahami, belajar dengan sungguh-sungguh, bertanya, berdiskusi. Itu adalah sebab. Nilai yang baik adalah akibat yang sangat mungkin terjadi. Tetapi jika tidak, Anda telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman. Dalam pencarian jati diri, fokuslah pada proses mengenali diri, meditasi, refleksi, mindfulness. Itu adalah sebab. Kedamaian batin dan kejelasan hidup adalah akibat yang pasti akan datang. Dengan berhenti peduli pada hasil, kita justru memberikan ruang bagi hasil terbaik untuk muncul dengan caranya sendiri. Kita tidak memaksakan sebuah bentuk tertentu pada realitas. Kita membiarkannya mengalir. Konsep sentral lainnya dalam kebijaksanaan adalah dukkha. Dukkha sering diterjemahkan sebagai penderitaan, tapi maknanya lebih luas. Ketidakpuasan, kegelisahan, rasa tidak lengkap yang melekat dalam kehidupan. Dukkha timbul ketika kita menginginkan realitas menjadi berbeda dari apa adanya. Kita ingin proyek, kita pasti berhasil. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin tidak pernah gagal. Berhenti peduli pada dasarnya adalah praktik pelepasan. Melepaskan keinginan untuk mengontrol realitas. Melepaskan kemelekatan pada hasil tertentu. Ini adalah pembebasan yang sangat dalam. Seperti danau ini, ia tidak berusaha menahan airnya. Ia membiarkan air mengalir masuk dan keluar. Ia tidak berusaha menjadi laut. Ia nyaman dengan dirinya sendiri sebagai danau. Karena itu, permukaannya bisa memantulkan langit dengan jernih. Begitu pula pikiran kita. Ketika kita melepaskan genggaman pada hasil, pada opini orang, pada gambaran kesuksesan yang kaku, maka pikiran kita menjadi jernih seperti danau. Dan dalam kejernihan itulah, kebijaksanaan dan solusi kreatif akan muncul dengan sendirinya. Lalu, bagaimana caranya praktik berhenti peduli ini sehari-hari? Jawabannya ada pada mindfulness, perhatian penuh. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini, dalam tindakan ini, tanpa terdistraksi oleh obrolan mental tentang masa lalu atau masa depan. Saat Anda bekerja di depan komputer, hadirlah sepenuhnya pada tugas yang sedang dikerjakan. Bukan pada imajinasi tentang pujian atasan jika Anda berhasil, atau ketakutan akan kritik jika Anda gagal.
Saat Anda belajar, hadirlah sepenuhnya pada kalimat yang sedang dibaca, bukan pada bayangan nilai ujian nanti. Saat ini, saat Anda sedang merenung dan mengamati setiap hembusan nafas yang masuk dan keluar melalui hidung Anda. Saat rasa sakit mendera punggung dan kaki Anda, sadarilah dan pahami bahwa ini adalah kondisi fisik yang sedang terjadi. Alih-alih menderita karenanya, fokuskan pikiran dan berkatalah, "Aku tidak bisa mengendalikan rasa sakit ini, tapi dengan penuh keyakinan, aku memastikan bahwa rasa sakit ini pun akan berlalu, karena sejatinya tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk rasa sakit ini." Dengan mindfulness, kita memisahkan tindakan dari narasi tentang tindakan tersebut. Kita membersihkan tindakan kita dari kotoran, kemelekatan, dan keinginan. Tindakan menjadi murni, tepat, dan efisien. Inilah yang dalam ajaran kebijaksanaan disebut action without desire. Bertindak tanpa nafsu keinginan, bukan tanpa niat, tapi tanpa kemelekatan pada hasil dari niat itu. Seperti bunga yang mereka, bukan untuk dipuji, tapi karena itulah sifat alaminya. Seperti burung yang berkicau, bukan untuk memenangkan kontes, tapi karena itulah ekspresi jiwanya. Ketika Anda bertindak dengan cara ini, energi Anda tidak terpecah. Ia terkonsentrasi penuh pada momen sekarang. Dan dalam keadaan seperti inilah, hasil yang paling organik dan autentik akan lahir. Hasil itu bukan lagi sesuatu yang Anda kejar, melainkan sesuatu yang mengikuti Anda, seperti bayangan yang mengikuti tubuh di bawah sinar matahari. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita di tepi danau ini. Berhenti peduli, maka hasil akan datang, adalah sebuah paradoks yang indah. Ia mengajarkan kita untuk berhenti peduli pada hal-hal di luar kendali kita, seperti pendapat orang, hasil akhir, dan masa depan, dengan cara melepaskan kemelekatan. Ini adalah jalan untuk mengakhiri duka. Fokus kita dialihkan kepada menciptakan sebab yang baik melalui tindakan kita saat ini, dengan penuh perhatian atau mindfulness, dan mempercayai hukum karma bahwa hasil yang baik akan datang sebagai konsekuensi alami. Kita belajar untuk bertindak bukan demi mendapatkan sesuatu, tetapi karena itu adalah ekspresi terbaik dari diri kita pada momen ini, seperti bunga yang merekah atau burung yang berkicau. Kita beralih dari menjadi sutradara yang cemas di panggung sandiwara kehidupan, menjadi penonton yang bijaksana sekaligus pemain yang sepenuhnya terlibat. Kita menyadari bahwa kita adalah danau, bukan ombak yang gelisah di permukaannya. Kedalaman danau itu tenang, jernih, dan mampu memantulkan kebijaksanaan sejati. Hasil terbesar yang akan kamu dapatkan bukanlah promosi atau nilai sempurna. Hasil terbesarnya adalah kebebasan batin. Sebuah pikiran yang tidak lagi diperbudak oleh keinginan dan ketakutan. Sebuah kepercayaan yang mendalam bahwa selama kamu fokus pada kualitas tindakanmu di saat ini, apapun yang terjadi nanti adalah pelajaran dan bagian dari perjalananmu. Danau ini akan terus tenang, terlepas dari daun yang jatuh atau angin yang berhembus di permukaannya. Begitu pula dengan dirimu. Jadi, ketika kamu merasa terjebak, cemas, dan hasil yang kau kejar tak kunjung datang, tanyakan pada dirimu sendiri. Dapatkah aku melepaskan cengkeramanku pada hasil ini dan sepenuhnya menghargai kualitas usahaku saat ini? Lalu, tarik napas dan lepaskan. Biarkan hidup mengalir melalui dirimu, bukan melawan dirimu. Percayalah, hasilnya akan datang dengan caranya yang seringkali lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Terima kasih sudah bertumbuh bersama. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mengajak Anda untuk like video ini, share ke teman-teman, subscribe,
agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap penuh penerimaan. Semoga hidup kita semakin ringan, senantiasa penuh dengan kebahagiaan, dan batin kita semakin damai. Meditasi selesai.